Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku, berjumpa dengan saya Rudi Simanjuntak. Yohanes 3 ayat 30 berkata bahwa ia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Kata ia mengacu kepada Yesus Kristus. Perkataan ini adalah perkataan seorang nabi, yaitu Yohanes Pembaptis. Saudaraku, pada masa itu Yohanes Pembaptis telah memiliki banyak pengikut, banyak orang yang mempercayai bahwa Yohanes Pembaptis pelayanannya adalah berasal dari Allah. Saudaraku, dengan seiring waktu Yohanes Pembaptis semakin memiliki banyak pengikut, banyak orang yang menjadi percaya kepada Allah lewat pelayanan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang hatinya sungguh-sungguh mengasihi Allah, seorang yang peka, dan Yohanes Pembaptis seorang yang tulus di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saya katakan kita harus memiliki hati yang tulus, hati yang murni di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mengapa harus seperti itu? Supaya segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita lakukan, tidak menjadi sia-sia. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, segala sesuatu yang kita lakukan fokusnya hanyalah untuk Tuhan, bukan untuk mencuri bagi kepentingan diri kita sendiri, bukanlah untuk mengambil suatu keuntungan bagi diri kita sendiri. Saya katakan jika hal itu kita lakukan, maka segala sesuatunya akan menjadi sia-sia. Semua yang kita kerjakan tidak akan pernah berkenan di hati Tuhan. Saudaraku, Yohanes Pembaptis, ia peka dengan suara Tuhan. Ia tahu bahwa ia hanyalah seorang hamba, dan ia melihat bahwa Yesus Kristus yang datang ke bumi, datang ke dunia, yang pernah ia baptis, ialah anak Allah yang maha tinggi. Ia jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, sehingga tak kala murid-muridnya mempertanyakan tentang Yesus, Yohanes Pembaptis berkata bahwa ia adalah Mesias. Artinya Yohanes Pembaptis, ia jujur, hatinya tulus dalam melayani. Ia mengatakan, oh Yesus Kristus, ia yang harus semakin besar dan aku semakin kecil. Walaupun pada masa itu banyak orang yang telah menjadi percaya, mengikuti pelayanan daripada Yohanes Pembaptis, tetapi dia tidak mencari keuntungan. Ia tulus, ia hatinya murni, dan ia jujur berkata kepada murid-muridnya bahwa Yesus yang harus mereka sembah, Yesus yang harus mereka ikuti, dia yang harus semakin besar, dan aku, kata Yohanes, yang semakin kecil. Saudaraku, matikanlah segala keinginan daging kita, matikanlah segala keangkuhan kita, matikanlah segala kepentingan untuk mencari keuntungan pribadi. Jika kita melakukan hal itu, maka segala sesuatunya akan menjadi sia-sia. Iblis akan mendapat tempat untuk merusak kehidupan kita, sehingga bukan berkat yang kita alami, tetapi kutuklah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang mementingkan hanya dirinya sendiri, orang yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, itu tidaklah berkenan di hati Tuhan.
Saudaraku, memiliki kerendahan hati sebagai anak Tuhan atau mungkin sebagai pelayan Tuhan, ialah kita berkata, Yesus harus semakin besar. Artinya kehadiran Yesus yang harus semakin nampak dalam kehidupan kita, bukan ambisi pribadi kita, bukan keinginan daging kita. Kita hanya melayani apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika engkau memiliki sikap hati yang seperti ini, saya sangat percaya Tuhan akan mengangkat kehidupanmu. Pelayananmu akan powerful, engkau akan disertai Tuhan, tanda-tanda ajaib akan menyertai engkau. Tetapi jika engkau mengizinkan ada benih keangkuhan, benih kesombongan, benih untuk mencari keuntungan pribadi, saudaraku, iblis akan masuk dalam kehidupanmu, mengikat, membelenggu, sehingga pelayananmu menjadi pelayanan yang tidak murni lagi. Pelayananmu tidak akan berdampak lebih besar. Saudaraku, bertobatlah, milikilah sikap hati yang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, sama seperti Yohanes Pembaptis. Ia berkenan di mata Tuhan semasa hidupnya. Ia menjagai hidupnya. Ia berkata kepada murid-muridnya, bukan aku, tetapi ia, artinya kepada Yesus, bahwa dialah yang semakin besar dan aku semakin kecil. Saudaraku, tidak gampang untuk melakukan hal ini, tetapi dalam mengikut Tuhan, kita harus berani menyalibkan keinginan daging kita. Kita harus berkata bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita hanyalah hamba di dalam melayani pekerjaannya. Bahkan apapun mungkin yang engkau telah capai, engkau raih, semua mungkin dalam pelayanan, prestasi-prestasi yang telah engkau capai, mungkin dalam pekerjaan, prestasi-prestasi yang telah engkau capai, semua itu engkau harus sadari bahwa itu hanyalah anugerah dari Bapa. Jangan engkau jadikan itu menjadi suatu tempat di mana engkau dapat menyombongkan diri bahwa semua itu engkau lakukan karena kehebatanmu, karena kepintaranmu, karena kerja kerasmu. No, bukan karena itu. Semua itu kita alami karena ada anugerah berkat Tuhan diberikan dalam kehidupan kita. Saudaraku, orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang hatinya angkuh akan dijatuhkan. Mereka ibarat seperti berjalan di jalan yang licin, sewaktu-waktu dan waktu yang mereka tidak dapat duga-duga, mereka akan terjatuh dan hancur. Saudaraku, tetapi orang yang rendah hati, orang yang hatinya selalu berharap kepada Tuhan, orang yang hatinya selalu mengandalkan Tuhan, mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka akan dipromosikan Tuhan. Mereka akan dapat berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ya saudaraku, tuluslah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, tuluslah, sungguh-sungguhlah. Biarlah hanya Yesus yang nampak, bukan kita. Biarlah hanya Yesus yang nampak, bukan kita. Jangan berikan kesempatan bagi iblis untuk masuk merusak kehidupanmu. Ketika engkau mulai berfokus kepada dirimu, disitulah iblis mendapat tempat untuk merusak kehidupan. Saudaraku, biarlah kita boleh ditemui oleh Tuhan Allah kita sebagai hamba-hambanya yang berkenan di hadapannya. Saudaraku, kita ini ada dalam sebuah pertandingan. Berlarilah sedemikian rupa, jagailah dirimu sedemikian rupa, hiduplah di dalam takut akan Tuhan, hiduplah di dalam ketaatan, ketulusan kepada Tuhan. Sekalipun mungkin orang lain tidak memperhitungkan apa yang kita lakukan, saudaraku, upahmu bukan dari manusia. Saya ulangi lagi, upahmu bukan dari manusia. Upahmu berasal dari Bapa, Tuhan kita, pencipta langit dan bumi. Ia yang melihat sampai ke dalam kedalaman hati kita. Bagi Dia tidak ada yang tersembunyi. Orang lain
mungkin tidak mengetahui apa yang telah engkau perbuat dengan ketulusan hatimu, tetapi tidak dihargai, tidak dianggap. Mungkin orang lain mengecewakan engkau, engkau sudah berbuat sesuatu yang benar, engkau sudah hidup benar, tetapi orang berusaha untuk menyakiti, mengecewakan engkau, bahkan mengkambing hitamkan engkau. Saudara, jangan menjadi marah. Jangan menjadi marah. Jagai hati dan mulutmu, sebab dengan demikian engkau akan lihat ada pembelaan Tuhan dalam kehidupanmu. Tetapi jika engkau menjadi marah, engkau terprovokasi, engkau menjadi terkontaminasi, engkau ingin membalas, engkau berbuat sesuatu yang jahat, saudaraku, menyertai Tuhan itu akan tertunda, pertolongan Tuhan itu akan tertunda, penyertaan Tuhan tidak akan terjadi dalam kehidupanmu. Jadi seperti Yohanes Pembaptis, ya hatinya tulus, apa yang dia lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia tidak mencari kepentingan dirinya sendiri. Hal yang sama, biarlah hati kita tulus di hadapan Tuhan. Kita hanya fokus satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang semakin besar terlihat dalam kehidupan kita. Diri kita yang lama kita matikan, ya orang lain melihat ada Kristus Yesus terpancar dalam kehidupan. Saya ulangi sekali lagi, hidup kita yang lama, hidup kita yang dulu kita matikan, ya sungguh-sungguh terpancar, orang melihat ada Kristus Yesus yang terlihat terpancar dari kehidupan kita. Demikianlah perenungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, mau berdoa buat setiap pemirsa yang ada, mungkin kami yang sudah lama ambil bagian di dalam melayani pekerjaan-Mu. Tuhan, biarlah kami semakin rendah hati, semakin tulus dalam melayani Engkau. Tuhan, biarlah hati kami terarah, fokus hanya kepada Kristus Yesus. Kami melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau kami sering, Tuhan, bersungguh-sungguh, atau mungkin kami sering, Tuhan, melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan diri kami, hanya untuk mencari keuntungan diri kami. Tuhan, ampuni. Hari ini kami mau tobat, kami mau sungguh-sungguh, Tuhan, semua apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau mematikan diri kami, kami mau mematikan keinginan daging kami, Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh hanya untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga Engkau mendapati kami jadi hamba-hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap pemirsa yang ada, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.